Aneh nih RPU nih, Papau. Kemarin losil 100 unit mobilku, kampret. Sekarang losil lagi 10 unit 773. Papau sih orangnya bener-bener price oriented. Udah gitu dia nggak open soal data. Yaudahlah, nanti aja lah. Setelah berbagai lost deal yang kita alami di RPU dan kita menyadari ternyata bagaimana kita melakukan relationship dengan RPU kurang efektif karena kita selama ini hanya berfokus terhadap top layer management. Kita coba menggunakan metode baru yang kita namakan metode total football. Jadi seperti yang kita ketahui dalam permainan sepak bola, kita harus menyerang dari berbagai arah. Nah, demikian pula dengan apa yang kami lakukan di RPU. Kita melakukan maintain relationship atau penetrasi ke berbagai layer di RPU. Owner itu BM dan juga DevHead yang akan melakukan relationship. Lalu untuk level BOD adalah tugas seorang BC untuk melakukan relationship. Untuk PM dan juga tim site itu ASC dan juga tim product support yang akan melakukan penetrasi. Sehingga kita berpeluang untuk mendapatkan hati dari teman-teman RPU secara lebih luas, dan tentunya dengan mendapatkan hati dan trust yang lebih dalam dari teman-teman RPU, itu akan menjadi kunci kesuksesan kita dalam menjalankan program ini. Dari total football yang kita strategikan, saya sebagai seorang ASC bertugas untuk mendekati project manager dan tim site di lapangan. Akhirnya saya menemukan bahwa Pak Hendra adalah kunci dari segala problem yang ada. Karena Pak Hendra secara direct menginformasikan permasalahan-permasalahan site langsung ke Pak Apal, sehingga menginfluence Pak Apal untuk mengambil keputusan. Jadi gimana Bang kemarin pas ke RPU Bang? Nah, di sana ternyata ada problem spring Scania P410 2 kali prematur failure, bro. Nah, springnya itu kan modelnya parabolic spring kan. Akhirnya kita bikin springnya itu kita ganti dengan spring yang tipe leaf spring, dan nggak ada problem sampai sekarang. Dan si Hendra itu, wah, happy banget ya, bro. Oh iya, pantas bro. Kemarin gue ngobrol sama si Pak Hendra, ternyata dia lebih open banget deh. Terus waktu itu gue sempat ada site visit ketemu dia. Kita ngobrol-ngobrol, ternyata problem dia itu pertama di average PA unit mereka tuh yang masih rendah bro. Terus problem kedua itu productivity Hitachi X1200 nya juga nggak achieve, cek. Nah, setelah kita nemuin dua problem itu, Pak Hendra coba minta ke tim kita, dan kita menyanggupi lah, kita brainstorming, kita coba sampaikan ke Pak Pau, dan Pak Pau kelihatannya juga setuju, dan kita mau berkomitmen bersama bro. Oke, kita garap bareng ya bro ya? Oke, mantap. Sip. Setelah kita temukan root cause dari problem PA yang rendah di RPU, yaitu lack of mechanic kompetensinya RPU, kita coba melakukan tindakan. Yang kita lakukan adalah program TIP, Total Inspection Program, di mana UT bersama-sama dengan tim RPU melakukan periodical inspection sampai melakukan instalasi yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga terjadilah transfer knowledge antara kompetensi mekanik UT dan juga kompetensi mekaniknya RPU. Program ini kita lakukan secara free of charge akan jasa mekaniknya. Tanggung jawab saya adalah bagaimana mendeliver value infrastruktur kita ke customer. Pada saat itu tantangannya adalah kita harus mendevelop operator yang tidak mengoperasikan unit yang kita aginin. Tidak masuk akal. Tetapi buat saya, mindset itu akan menentukan kedepannya akan seperti apa. Sehingga saya terima tantangan itu. Kita develop mereka, tetapi bukan tanpa persiapan. Kita pelajari dulu karakteristik unit mereka seperti apa, kita sesuaikan dengan di simulator. Hasilnya cukup luar biasa. Sebelumnya yang EX1200 itu productivity-nya hanya 450, itu berhasil kita naikkan menjadi 509 BCM per jam, luar biasa. Kemudian di sisi lain, PA itu yang sebelumnya hanya 82% itu bisa kita naikkan sampai 92%.
itu adalah buah dari kerjasama tim Beauty Samarinda yang begitu gigih, begitu semangat agar itu semuanya bisa terjadi untuk customer kita. RPU, kami Beauty Samarinda berhasil mengubah customer price oriented menjadi value oriented. Suatu keberhasilan yang luar biasa. Apa impactnya? Yang pertama, revenue 2018-2019 hanya sekitar 10M menjadi 64 miliar di tahun 2020 year to date. Yang kedua, bagaimana dengan tahun 2021? Beauty Samarinda sangat percaya diri di tahun 2021 kerjasama bisnis antara Beauty dengan RPU dapat menghasilkan 300 miliar, dan tentunya itu dari bisnis unit dan produk support. Kemudian apa yang akan kami lakukan ke depannya terhadap RPU? Yang pertama yang pasti adalah joint dan SPP untuk menjaga keberlangsungan sustainability value yang harus terdeliver kepada customer. Kemudian yang kedua, kami pun banyak belajar dari RPU bagaimana mensupport terbaik dari 4 value tersebut, memberikan value added lebih kepada customer sehingga sama-sama menguntungkan di masa yang akan datang. Yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah apa sih sebenarnya intinya? Harmonisasi merupakan kata utama. It's not about the song. It's all about pushing the song, letting the song.